Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di tanggal 12 Syawal. Betul ya? 11 atau 12? 12 Syawal. Alhamdulillah 12 hari sudah kita meninggalkan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah disampaikan umur dan kesehatan pada Ramadan tahun ini. Semoga Allah juga tetap memanjang dan memberkahi umur kita, sehat lahir dan batin, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dengan ibadah yang lebih berkualitas. Untuk itu, mumpung masih di bulan Syawal ini, saya mohon maaf ya, yang sedalam-dalamnya jika ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan yang telah kita lalui itu sebuah proses yang terus menerus ya, berkesinambungan yang gak boleh berhenti dalam rangka menuntun kita kepada puncak daripada nilai kemanusiaan tertinggi, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu daripada target puasa sesuai dengan surah Al-Baqarah 123 adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukannya puasa, tapi seluruh rangkaian ketaatan kita kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat mahdoh ya, ritualitas atau ubudiyah, maupun ketaatan yang bersifat ghairu mahdoh, yang bersifat sosial, keumatan, kemasyarakatan. Itu ujungnya adalah mencetak atau membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kita tahu banyak sekali ya, keutamaan Allah berikan, Allah sediakan bagi orang bertakwa. Di antaranya adalah bahwa ketakwaan merupakan indikator penting dari sebuah keselamatan hidup. Jadi kehidupan itu akan selamat jika kita menjadi orang bertakwa kepada iman dan takwa. Ini sesuai dengan surah Fussilat ayat 18. Allah menyampaikan di situ, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada. Takwa juga merupakan indikator kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia itu sangat tentukan oleh kualitas kesalehannya, ibadahnya, dan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman di ujung ayat itu, inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Ayat lengkapnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum. Jadi takwa merupakan indikator penting kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa juga merupakan indikator penting dari sebuah hidup yang berkah ya, keberkahan hidup, hayatul barakah.
dibukanya pintu keberkahan oleh Allah itu karena ada yang mengundang keberkahan. Bagaimana cara mengundang keberkahan itu? Di atas tadi kita meraih ketakwaan, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti aku buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian juga takwa merupakan indikator keberuntungan hidup. Jadi hidup ini akan untung. Orang yang bertakwa nggak akan rugi gitu hidupnya. Itu Allah menyampaikan begitu. Pasti untung dunia dan akhirat. Dilihat dalam surah misalkan Al-Baqarah ayat 189. Di ujung ayat itu Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, la'allakum tuflihun. Dan dengan takwalah al-falah, keberuntungan itu akan dicapai, akan kita capai. Kemudian juga takwa juga merupakan Bapak sekalian indikator penting di dalam meraih kenikmatan yang langgeng, kebahagiaan yang langgeng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang itu, diantaranya misalkan surah Az-Zariyat ayat 15. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga. Wa uyun, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kesenangan, dan ada sungai-sungai yang mengalir bermacam-macam rasa dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata karena begitu hebatnya kenikmatan di surga dan langgeng abadi kekal. Maka untuk itulah Allah sediakan surga buat orang-orang yang bertakwa. Itu Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat berapa tadi? Ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 15 itu Allah berikan 3. Jadi akhirat itu Allah akan berikan 3 keutamaan bagi orang yang bertakwa. Di antaranya pertama tadi jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Jannat, surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalam. Wa azwajum mutahharah, istri-istri yang bersih, yang suci, ya. Tahir, mutahharah, istri yang suci, ya. Disediakan buat siapa? Buat lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Allah. Dan ridwan, yaitu keridwan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, orang yang bertakwa. Ridwan, ya, keridwan Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 15, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Itu ayat lengkap. Nah, Allah berfirman, ya Muhammad, maukah kau kutunjukkan ya kabar tentang sebuah keadaan yang lebih baik dari dunia seisinya ini, kata. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Apa itu? 3 tadi itu. Surga yang penuh dengan kenikmatan, kekal abadi, kemudian juga istri-istri yang suci bersih, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimakumullah, maka sesungguhnya Ramadan yang telah lalu itu ya, sesungguhnya ingin Allah sediakan buat kita agar diisi ke berbagai ketaatan kepadanya, agar kita menjadi
orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang alhamdulillah kita sudah melaluinya ya, pada tahun ini 1442 Hijriah. Semoga la'allakum tattaqun, dari sebuah proses ketaatan kita kepada Allah dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, berbagai macam ya, ketaatan yang bersifat ubudiyah ritual tadi maupun yang bersifat sosial kemasyarakatan, itu dapat membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak mendapatkan janji Allah tadi ya. Yang pertama keselamatan, kedua tadi apa? Keberkahan, yang ketiga adalah tadi keberuntungan, yang keempat adalah kesejahteraan, kebaikan, yang kelima ridho Allah tadi kan. Kemudian juga Allah akan berikan juga pada kita ya, kebahagiaan yang langgeng kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian banyak sekali pendidikan dan pengajaran yang dapat kita ambil dari ibadah Ramadan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa bangunan yang telah kita raih selama sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin itu, mari kita jaga, kita pelihara, jangan diruntuhkan kembali. Kesucian yang telah kita raih dengan kesungguhan siang dan malam ya, perjuangan yang luar biasa, perjuangan hati, perjuangan pikiran, perjuangan fisik dari kita, dan semuanya kita lakukan siang dan malam dalam ketaatan kepada Allah sehingga menghantarkan kita pada kesucian kan? Karena arti fitrah itu ya bisa juga artinya makan pagi ya, sarapan pagi ya, al-futur ya. Al indaka al-futur ya, bahkan kalau sudah makan pagi itu. Tapi juga fitrah artinya juga bisa kesucian, penciptaan, asal penciptaan manusia yang bersifat al-khalqu, itu bersih. Maka sebenarnya setelah kita digembleng oleh Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita ada itu bisa artinya kembali juga, banyak artinya ada kembali kepada penciptaan yang asal, itu suci ya. Maka bangunan yang telah kita ya, rajut selama sebulan itu, yang telah kita lakukan dengan kesungguhan dan kesucian yang telah kita raih, jangan kita kotori kembali, jangan kita runtuhkan kembali. Itu pesan Allah dalam surah An-Nahl ayat 92. Mungkin nanti dibaca dari 91 kali ya. 91, 92 surah An-Nahl. 92-nya Allah berfirman begini, wala takunu allati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang memintal benang. Setelah benang itu sudah ya, tersusun rapi, dicerai-beraikan kembali. Ini kalimat kiasan bahwa kalau sudah dibangun sebuah bangunan ketakwaan tadi, kemudian kesucian telah kita raih melalui perjuangan yang luar biasa selama sebulan penuh, jangan kita robohkan kembali ketakwaan kita ya, hancurkan kembali ketakwaan kita dan kotori kembali kesucian kita selama ini yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Maka kewajiban kita terus menjaga sampai akhir hayat, apa? Sampai akhir. Makanya ada sebuah ungkapan dari ulama besar dari Mesir, berarti Yusuf Al-Qaradawi, itu ada ungkapannya kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Nah, ini selalu saya sampaikan, mengingatkan. Kun apa? Rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Apa itu artinya? Jadilah engkau hamba Allah yang beribadah, yang beriman, bertakwa, beramal soleh kapan saja dan di mana saja kepada Allah. Jangan jadi hamba Allah yang semangat ibadahnya hanya Ramadan saja. Bagus juga Ramadan unggul kayaknya, tapi nggak setahun sekali Ramadan unggul. Setelah Ramadan ya, nanti ibadahnya tambah menurun, kan nggak boleh. Setelah Ramadan amal solehnya tambah menurun. Harusnya kapan dimanapun tetap kita jaga ya ketaatan kita kepada kun robbanian wala takun ramadhaniyan. Makanya kan dalam hadis dikatakan juga ittaqillaha haitsuma kunta.
apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, apapun situasimu. Kan begitu maksudnya. Ya. At-taqwa fis-sirri wal alaniyah. Ketakwaan yang dibangun dalam keadaan terang-terangan atau tersembunyi. Ketakwaan yang terlakukan dalam keadaan sempit atau ketakwaan yang terlakukan dalam keadaan sakit atau sehat. Ketakwaan yang terlakukan dalam keadaan pandemi atau tidak ada pandemi gitu, tidak boleh berubah, tidak boleh berubah. Ketakwaan ketika kita tenang seperti ini di Indonesia, damai, tidak ada mungkin dentuman roket senjata ya. Tapi juga ketakwaan ketika di Palestina sekarang kan, yang setiap hari akrab ya dengan suara-suara tembak. Apapun keadaan kita tetap ittaqillah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah apapun keadaanmu, kata Rasul, dimanapun engkau berada dan bagaimanapun ya, engkau merasakan hidup ini. Tetap takwa menjadi pakaian pakaian hidup kita. Libasut takwa ini pakaian hidup kita. Jadi pakaian itu takwa. Pakaiannya takwa. Sehingga kita dalam hidup ini tidak boleh meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa Bapak sekalian pelajaran penting yang dapat kita ambil dan kita tindak lanjuti pengamalannya pada bulan-bulan setelah Ramadan ini ya, bulan Syawal dan sampai Ramadan tahun depan. Kenapa? Karena memang Syawal itu artinya peningkatan. Bulan peningkatan, bukan bulan Syawal itu meningkat ya, tambah meningkat, tambah semangat ya ibadahnya ya, amal solehnya. Ada 7 hal penting barangkali yang kita ambil ya dalam kita mengambil pelajaran ibrah dari Ramadan. Yang pertama, Ramadan telah mendidik, mengajarkan kita tentang ya, pentingnya memelihara fitrah kemanusiaan. Jadi itu yang pertama. Jadi Ramadan itu telah mendidik kita, mengajarkan kita tentang begitu pentingnya kita manusia menjaga, memelihara fitrah kemanusiaan kita. Ketiga, saya sampaikan tadi, makanya ketika kita selesai Ramadan, ya kita mengatakan di dalam ungkapan kita minal aidin wal faiz, ya balik ke fitrah ya, nggak salah juga sebenarnya, tidak salah. Minal aidin kembali kepada fitrah kesucian, fitrah kemanusiaan, fitrah kemuliaan, ya. Fitrah penciptaan asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kebahagiaan. Nah, itulah Bapak rahimakumullah. Jadi seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita selama sebulan penuh itu sesungguhnya Allah ingin menjaga fitrah itu. Itu mekanismenya begitu. Allah menciptakan fitrah kan untuk supaya selamat, kita tenang, kita bahagia dunia sampai akhir. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 kan jelas sekali Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataronas 'alaiha wa tabdil khalqil dzalika dinul qayyim ya walakin aktsarun nas la ya'lamun fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu, hatimu, jiwamu kepada agama yang benar, Islam, kepada Allah yang telah menciptakan fitrahnya, ya kan? Nah, fitrahnya, jadi fitrah Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau manusia diciptakan oleh Allah, ya, lalu turunkan Islam sebagai petunjuk hidup, itu akan sinkron, akan bersesuaian antara Islam agama fitrah dan manusia juga adalah memiliki fitrah. Maka ketika manusia itu taat kepada Allah, taat kepada Islam, dia telah ada dalam track fitrahnya, dalam fitrah kemanusiaan. Ketika manusia itu menjaga fitrah kemanusiaannya, maka dia akan tenang hidupnya, akan tenang, akan selamat, akan lapang, akan bahagia dunia sampai bagaimana watak Islam, keselamatan, kebahagiaan, ya, ketenangan, kedamaian. Jadi orang kalau sudah fitrahnya terjaga, damai hidupnya gitu, nggak gelisah. Orang kalau fitrahnya terjaga, tenang hidupnya gitu, tidak akan gelisah hidup.
Orang kalau fitrahnya terjaga akan selamat. Selamat dunia sampai akhir. Pernah saya memberikan contoh, mungkin ingat, seekor kucing. Kucing kan juga punya fitrah insting ya, terciptakan ya gitu kan. Coba kalau kucing dikasih makan oleh bapak-bapak, ikan lah ikan, pemakan ya, yang ada saung-saung ya, pemakan Sunda ya. Ini kan ada ikan-ikan ya, kasih beli 5.000 lah ya, pakan ikannya kan, diaur tuh daratan tuh Pak. Sama dengan apa tadi? Kucing dikasih makan oleh kita, pus, datang. Tenang datangnya, tenang, ngaleng hoy. Karena apa? Karena yang dia makan tuh halal, apa? Instingnya mengatakan, tenang ini halalan toiba. Tenang weh, hidamang weh, nggak dibere. Tapi lihat kucing, ya, kalau dia mau mencuri ikan di lemari, nggak tenang dia, gelisah. Lihat kiri, lihat digebahkan, lari dia. Kenapa? Insting mengatakan, itu tidak, itu haram gitu. Mencuri momen itu binatang, itu binatang. Nah, kalau manusia tidak terpelihara fitrahnya, itu akan lebih dari binatang. Kalau kucing itu mau mencuri digebahkan lari, manusia mau mencuri masuk rumah orang digebahkan bukan lari dia, dibunuhnya. Itu kan balhum abol, apa? Balhum malah dia nyerenteng ya, nyerenteng kanu nuboga iman, malah mungkin dilukai dan sebagainya. Ini contoh betapa pentingnya menjaga fitrah. Nah, Allah menginginkan menciptakan manusia dengan fitrahnya, ya, yang asolah, apa? Yang asolah, yang bersih, yang suci, yang asal, ya, tidak bisa dikotori gitu. Maka bagaimana mekanismenya? Melalui syariat. Diturunkannya syariat oleh baik syariat itu yang bersifat ibadah, punya sifat muamalah dan lain sebagainya. Maka untuk itu Ramadan, nah ini saya ingin mengatakan begitu, dengan segala macam perintah di dalamnya, perintah puasa, perintah sholat berjamaah, baik yang wajib pun yang sunnah tarawih, perintah zakat, perintah infak, ada Al-Quran, banyak muhasabah, banyak istighfar, i'tikaf ya, dan sebagainya. Itu dalam rangka itu, agar itu semua bisa menjaga, memelihara fitrah kemanusiaan. Jadi ketika fitrah itu terjaga dengan baik melalui tadi ketaatan kita kepada Allah, maka dipastikan kita akan tenang, akan damai, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau fitrah itu tidak terpelihara, gelisah hidup gelisah, enggak tenang, enggak damai, ya ngalayang-layang tepura rasaan, hati enggak enak, pikiran enggak enak, gitu ya. Karena kita terkotori, tercemari dengan kemaksiatan, ya, dengan kemungkar, dengan kedurhakaan, sehingga kotor fitrah itu, dan akhirnya dia gelisah, tidak tenang, dan celaka dunia sampai. Maka untuk itu yang pertama, Ramadan itu telah mendidik kita, mengajarkan kita akan pentingnya memelihara fitrah. Maka untuk itu jangan berhenti gitu maksudnya. Jangan berhenti. Selama kita hidup, kita Allah berikan fitrah kemanusiaan kita. Ar-Rum ayat 30 tadi. Maka kewajiban kita menjaga fitrah itu sampai kita bertemu dengan yang punya fitrah itu, yang menciptakan fitrah itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah Bapak rahimakumullah yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak rahimakumullah, Ramadan yang telah kita lalui selama ini atau bulan kemarin telah mengajarkan kita, ya, betapa pentingnya kita ini memiliki tujuan hidup. Nah, ini itu Ramadan. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan pasti dia memiliki tujuan hidup. Dan kita ini tentunya juga orang yang beriman, jelas tujuan hidup kita akan kemana kita. Tadi dibaca oleh Imam Tundan dalam sholat, apa tadi ada kata inna lillahi ya wa inna ilaihi raji'un. Kita
kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada. Makanya di dalam Ramadan itu ada dua hadis ya. Dua hadis yang sering kita dengar. Yang pertama apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man qoma. Nah, itu kan ada dua. Itu kan Al-Mulku ayat 2 Pak ya. Surat Tabarok Pak. Ada surat Tabarok Pak? Enggak ada surat Tabarok. Yang ada Al-Mulku ya, Al-Mulk. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kenapa kita kurang tidur Ramadan? Kenapa kita habiskan untuk beribadah? Menahan nafsu untuk tadi Pak, liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk meraih amal yang terbaik. Amal yang terbaik, ibadah yang terbaik. Itulah Bapak rahimakumullah, maka sesungguhnya Ramadan itu telah mendidik kita, mengajarkan kita hakikat itu adalah ya, ibadah, amal soleh ya, berbanyak kebaikan-kebaikan dan meraih amal yang terbaik. Ahsanu amal. Itu sebagaimana firman Allah di dalam surah tadi apa Pak? Surah Al-Mulku ayat, dengan cara tentu ketaatan kepada Allah setiap saat ya. An-Nur ayat 51, juga surah Ali Imran ayat 132. Itu semuanya merupakan ya, petunjuk bahwa dengan Ramadan itu kita diingatkan tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Bahwa hidup bukan hanya untuk bersenang-senang, hidup bukan hanya untuk poya-poya, hidup bukan hanya untuk ya apa ya melampiaskan syahwat, tapi hidup adalah iman, hidup adalah amal soleh, hidup adalah ibadah, hidup adalah pengabdian kepada Allah, hidup adalah bermanfaat buat sesama umat manusia dengan infak, sedekah dan sebagainya. Saya kira itulah Ramadan mendidik kita agar kita menyadari hakikat hidup yang sebenarnya itu apa. Ya, itu yang nomor berapa tadi? 3, 7 tadi ya. Yang keempat, Ramadan telah mendidik dan mengajarkan kita bahwa hidup adalah ujian, hidup adalah cobaan, hidup adalah godaan. Banyak godaannya Pak ya. Makanya kan orang godaan keduniaan. Kenapa Al-Quran itu ayat puasa itu Pak dari 183 sampai 187, uhillat lakum latasyam ar-rafas ila nisaikum, sampai akhir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat. Ini tentang puasa ya, waktunya, bagaimana orang yang nggak boleh berpuasa, yang nggak berpuasa boleh nggak berpuasa, apa konsekuensi hukumnya, dan juga tentang itikaf, tentang doa kan. Nah ayat selanjutnya 188 ini kan, itu tentang pengendalian terhadap nafsu dunia, nafsu apa finansial ya, nafsu ya bersifat yang finansial, harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Wa tudlu bihi ilal sukar litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Itu ayat begitu. 188. Nah, kenapa kok tiba-tiba ini ayat puasa Allah melarang pada ayat 188-nya? Janganlah engkau memakan harta dengan cara yang batil. Tentunya ada korelasi, karena dalam bahasan ulumul Quran itu ada munasabah ayat dengan ayat, munasabah surah dengan surah. Kalau Bapak baca tarjamah saja nanti ada perkataan surah Al-Ikhlas ya, atau Anas dulu ya, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ada tuh pendahuluannya kan. Apa korelasinya antara surah dengan surah? Demikian pula ada korelasi antara ayat dengan. Jadi dikatakan tadi kenapa Allah ya setelah ayat puasa itu berbunyi
Janganlah engkau memakan harta dengan cara yang batil. Dan jangan engkau menyogok hakim, kan begitu ya? Menyogok, itu menyogok arishma. Ini artinya bahwa puasa itu penuh cobaan, goda. Hidup kan penuh godaan, Pak. Penuh cobaan. Hidup ini kan penuh cobaan. Dalam surah apa tadi? Ali Imran ayat 14, apa tuh godaan itu? Pertama, pasangan hidup. Digoda oleh pasangan hidup. Digoda oleh keturunan, anak dan cucu. Ya. Digoda oleh harta, emas, perak, kendaraan, apalagi sawah ladang. Itu godaan hidup. Itu surah Ali Imran ayat 14. Itu godaan. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut 5 godaan hidup ini. Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama godaan dunia katanya. Yang kedua godaan makhluk. Saking cinta ka incu, pokok sholat jamaah. Godaan makhluk itu nggak boleh gitu. Yang ketiga godaan apa? Ya, tadi apa? Dunia, makhluk, harta tadi ya, harta mungkin secara spesifik harta. Yang keempat godaan hawa nafsu, syahwat. Yang kelima godaan syaitan. Ini 5 ini yang menggoda manusia kadang-kadang lalai kepada Allah. Itu yang Allah wanti-wanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai kepada wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kita hidup dilalaikan oleh yang 5 tadi, rugi khasir. Itu Al-Munafiqun ayat berapa? Maka untuk itu sesungguhnya Ramadan itu telah menyadarkan kita bahwa hidup ini banyak godaan, banyak uji. Diuji kita dengan harta, diuji kita dengan kesibukan, diuji kita dengan dunia, diuji dengan makhluk. Tapi alhamdulillah sebulan itu kita tidak tergoda. Puasa kita laksanakan, malamnya kita juga bangun, sahurnya kita tunaikan, zakatnya kita juga tunaikan, infak sedekah kita juga perbanyak. Ya berjamaah kita istiqomah terus. Itu kan sebenarnya kita lolos ya. Lulus dengan godaan-godaan itu. Pengennya kan kita nyemen, Pak. Pengennya ngarokok ya. Kumaha tuh ya, kasa ya asem ya, gas asem ya. Itu pengennya, ditahan di goa itu kan godaan, Pak. Apalagi isuk-isuk gas ngambuan lauk pedak. Pagi sudah ya masak ya, ikan asin ya. Aduh, menggoda, banyaklah godaan ya. Godaan. Tapi kita lalui semua. Lalu selama sebulan. Jadi itu saya menarik kesimpulan bahwa ya, Ramadan itu telah menyadarkan kita bahwa hidup itu penuh hidup penuh ujian, penuh cobaan. Ya, cobaan itu tadi Bapak lihat bukan surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah bahwa anak-anakmu, harta-hartamu godaan, ujian bagimu. Tadi juga surah Ali Imran ayat 40. At-Taghabun ayat 15. Inna min azwajikum wa auladikum, ya, sesungguhnya istri-istrimu atau suamimu dan anak-anakmu ujian bagimu. Ya, maka itu Bapak sekalian, ya, alhamdulillah kita telah melalui ujian dengan baik. Jangan sampai ini ya, ketika udah Ramadan gagal lagi nih. Ya, jamaahnya kendor lagi gitu ya. Kita udah lulus Ramadan sebulan penuh nih ya. Jamaahnya kendor lagi, kajian-kajiannya kendor lagi jangan. Ya. Tadabbur Qur'annya kendor lagi ya. Karena kita sudah melalui ya godaan yang luar biasa selama sebulan penuh dan telah melaluinya dengan baik. Maka itu yang harus kita terus jaga. Ya, itu yang keberapa Pak? Yang keempat.
Ini surah tadi Al-Munafiqun 9, Ali Imran ayat 14, Al-Anfal 8 ya. Sehingga karena godaan itu begitu banyaknya, maka kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Nah, kita banyak membahas itu ya pada kajian yang lalu tentang istighfar dan tobat ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, ini malam terlalu banyak ini mansabnya Pak ya. Hingga jam 2 peting ya. Si ayam yang masuk ke bawah ya. Naon ya? Itu jam 2 peting ya. Nah itu. Ramadan telah mengajarkan kita tentang arti ya persamaan kemanusiaan. Apa? Al-musawah, equality ya. Apa? Al-musawah. Nah, kemarin kita sampaikan surah apa kemarin Pak? Surah Al-Ahzab ayat 35. Berarti Abdullah Pak ya. Persamaan hukum, persamaan semuanya lah. Hukum-hukum Allah kan sama. Bukan sama. Tidak ada diskriminasi. Jadi Islam itu tidak mengenai diskriminasi gender dalam amal soleh dan beribadah. Jadi itu disebutkan al-musawah bainan nas fit takalif wal ahkam. Apa? Al-musawah bainan nas fit takalif wal ahkam. Jadi persamaan kedudukan martabat dalam melaksanakan perintah Allah, hukum-hukum Allah. Semuanya sama. Yang puasa, zakat, infak, sedekah, besar kecil, tua muda ya, konglomerat yang melarat ya, apalagi Pak, wanita dan pria semuanya sama melaksanakan perintah taraweh bersama, puasa bersama, zakat juga bersama Pak ya, sahur bersama, semuanya tidak ada diskriminasi itu. Puasa bikin orang Citerep aja ya, Cibinong mantep nggak begitu. Bikin orang enggak, semuanya sama. Laki-laki saja, perempuan enggak, semuanya sama. Kecuali mungkin ada halangan-halangan ya, ujur syar'i. Tapi secara esensi ya, semuanya adalah persamaan. Jadi kenapa demikian? Karena nanti akan dinilai di hadapan Allah bukan gendernya Pak, bukan status sosialnya Pak, bukan apalagi ya kehormatan dunianya tidak, tapi pada ketakwaan, pada amalnya, pada kesalehan. Kita akan dinilai. Semua kita sama semuanya. Ya. Yang membedakan satu aja, iman dan amal. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan hanya satu identitas yang kita yang Allah sematkan, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada. Itu aja. Diabaikan semua aksesoris keduniaan lah gitu ya. Sifat kedudukan, pangkat dan sebagainya diabaikan. Hanya satu yang dilihat, bagaimana amal, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatan. Alhamdulillah kita melalui itu semua selama sebulan kan. Maka untuk itu Bapak sekalian ya, kita berhak mendapatkan inna akramakum indallahi atqakum. Karena kita sudah melaksanakan ketaatan tanpa pilih-pilih Pak ya, tanpa pilih wanita, pria, tua, muda, sehat, sakit ya, melaksanakan di dalam bulan puasa itu nanti ujungnya adalah ya surah Al-Adad ajrun azim ya. Jadi semuanya dapat pahala yang besar dan ampun. Baik rahimakumullah, barangkali yang berapa ini? Dua lagi ya, saya sebutin aja ini. Ramadan telah mendidik kita agar tidak egois. Ini menghilangkan anania, egoisme dalam kehidupan. Betul Pak ya? Coba lihat di Ramadan itu tidak ada orang yang egois. Karena Allah mendidik kita untuk jadi orang-orang yang peduli ya, yang peduli pada sesama, yang punya perhatian, ya, punya perhatian, punya senasib sepenanggungan, tolong menolong, saling berbagi, dan penuh juga penuh kasih sayang pada sesama. Lagi sekarang ini jadi tidak boleh tuh mengatakan ini bukan urusan kita, nggak boleh. Orang beriman ketika ada orang yang susah nggak boleh mengatakan itu urusan kita, itu urusan dia. Karena Ramadan itu adalah mendidik kita untuk saling memperhatikan, saling kasih sayang, saling berbagi, melahirkan empati, simpati,
solidaritas sosial, kemanusiaan.